Bab 19. Kita tinggal terpisah, atau aku akan mengatakan perselingkuhan kalian pada ibu dan orang tuamu. Ancam Sasi, memberanikan diri. Kamu mengancamku. Setia menatap sengit. Ya, aku mengancammu, dan aku akan benar-benar melakukannya. Sasi mempertegas ucapannya. Ia yakin hanya cara ini yang bisa menjauhkan Setia dan Renata. Setia hanya tersenyum kecut. Dengan membanting pintu ia keluar dari kamar. Setia menghempaskan tubuhnya di sofa. Ia mengusap kasar wajahnya. Bingung. Perasaannya tentu takut jika perselingkuhannya dengan Renata akan diketahui ibu dan orang tuanya. Tidak, bukan seperti itu yang dirinya dengan Renata inginkan. Ia hanya ingin Sasi melepaskannya tanpa memberitahukan perselingkuhan yang terjadi, sesuatu yang mustahil tentunya. Aku harus bagaimana? Gumamnya, risau. Apa? Kalian akan tinggal terpisah? Renata terkejut saat Setia mengatakan akan benar-benar tinggal terpisah. Sasi tersenyum tipis melihat ekspresi kakaknya itu. Setia pasti belum menceritakannya pada Renata. Ya kak, aku akan tinggal di rumah yang sudah disiapkan Mas Setia, sahut Sasi. Setia dulu memang mencurahkan seluruh cintanya pada Sasi. Bahkan ia benar-benar sudah menyiapkan rumah. Tapi semua berubah dengan kembalinya Renata. Yaitu bagus, jika sudah menikah lebih baik hidup terpisah. Timpal ibu dengan senyum lembutnya. Renata tidak lagi menjawab. Hatinya mendadak risau, tentu dia tidak bisa jauh dari Setia. 1 minggu kemudian, Setia dan Sasi benar-benar pindah ke rumah baru mereka. Ibu dan Renata mengantar kepindahan mereka. Kamu baik-baik ya, harus mandiri, pesan ibu pada Sasi sebelum pulang. Iya bu, Sasi tersenyum. Ia sangat berharap setelah jauh dari Renata, Setia akan kembali mencintainya. Setia, jaga istrimu baik-baik, dia ini manja, ujar ibu pada Setia. Baik bu. Ibu dan Renata pun pulang. Kamu mau mandi mas? Aku siapkan air hangat ya. Tidak usah, jawab singkat Setia, berjalan menuju kamarnya. Sudah sepekan Sasi menempati rumahnya, hanya berdua tanpa ada Renata. Tapi dugaannya salah, tidak ada yang berbeda dari Setia. Pria itu tetap bersikap dingin padanya. Raganya di rumah tapi hatinya tetap pada Renata. Sasi membuka matanya. Tubuhnya terasa lemas dan tidak enak pagi itu. Dilihatnya Setia yang sudah rapih dengan kemeja formalnya, hendak pergi ke kampus. Mas, panggil Sasi dengan suara lemahnya. Ada apa? Jawab Setia tanpa menoleh. Aku tidak enak badan. Bisa tidak kamu antarkan aku ke dokter sebentar? Aku hampir terlambat ke kampus. Aku telepon dokter saja yang datang ke sini. Setia sibuk mengecek barang-barang di tasnya, tanpa melihat wajah Sasi yang memucat. Tidak usah, ya sudah, aku pergi dulu. Tanpa rasa khawatir ia berlalu pergi gitu saja. Sasi menghela nafas dalam. Hari itu air matanya tidak menetes. Rasanya ia sudah cukup lelah menangisi suaminya sendiri. Sasi memilih memejamkan matanya. 15 menit kemudian Sasi terbangun. Merasakan tubuhnya semakin tidak enak. Kepalanya sakit. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Haus. Sasi mengusap tenggorokannya yang terasa sangat kering. Sementara siang itu ibu ditemani Renata berkunjung ke rumah Sasi. Kenapa tidak juga dibuka? Apa mereka tidak ada di rumah? Ujar ibu setelah mengucap salam dan mengetuk pintu beberapa kali. Pintunya tidak dikunci bu. Renata mendorong pelan daun pintu. Di saat bersamaan Sasi yang merasa sangat haus, mencoba meraih segelas air putih di nakas. Dengan tubuh yang terasa berat, Sasi beringsut dari ranjangnya. Jemarinya yang gemetar mencoba meraih gelas di nakas. Praak, Sasi tidak dapat menjangkaunya. Gelas itu justru jatuh. Renata, suara apa itu? Tanya ibu mendengar suara pecahan dari lantai 2. Sepertinya itu dari kamar Sasi. Ayo kita ke sana. Ibu yang panik segera menaiki anak tangga menuju kamar Sasi. Sasi, kamu kenapa nak? Seru ibu panik melihat Sasi yang sudah terbaring lemah dengan wajah pucatnya. Ya ampun, badannya kenapa panas sekali? Kita bawa ke rumah sakit saja bu, usul Renata juga dengan wajah paniknya. Tidak usah, jawab Sasi dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Panggil dokter saja ke sini.
pintanya. Tidak ingin merepotkan jika dirinya harus diopname di rumah sakit. Ya sudah, ibu panggil dokter dulu. Ibu yang masih panik pun segera menelpon dokter untuk datang ke rumah. 20 menit kemudian dokter itu mengatakan sudah berada di depan gerbang. Ibu ke depan dulu ya nak. Ibu bergegas keluar kamar. Sasi, kamu mau minum? Renata masuk membawa segelas air putih untuk Sasi. Sasi mencoba bersandar di ranjang, menatap Renata yang duduk di hadapannya. Ayo diminum. Sasi menepis gelas tersebut. Sasi, kakak lihat pecahan gelas itu. Seperti itulah rumah tanggaku dengan Setia sekarang. Hancur berkeping-keping karena kakak, ujar Sasi menatap Renata penuh kebencian. Apa kakak mau melihatku mati perlahan? Sasi, jangan berkata seperti itu. Lalu aku harus berkata seperti apa? Aku baik-baik saja dengan semua yang kalian lakukan. Renata tidak menjawab. Sampai ibu dan seorang dokter pria masuk ke dalam kamar, memeriksa keadaan Sasi. Kamu istirahat ya nak, ujar lembut ibu. Setia kemana sih? Sambungnya. Mulai kesal sudah memberitahu menantunya itu. Sasi tengah sakit tapi Setia tidak buru-buru pulang. Bu, aku sudah baikan. Kalian pulang saja. Tidak, ibu tunggu sampai Setia pulang. Aku sudah mengirim pesan. Mas Setia bilang sedang di jalan. Balas Sasi terpaksa berbohong. Ya sudah ibu pulang dulu. Kalau ada apa-apa hubungi ibu ya nak, ujarnya menatap Sasi penuh khawatir. Sasi mengangguk pelan. Sore itu ibu dan Renata pun pulang. Sasi menunggu Setia hingga malam hari. Kenapa baru pulang mas? Tegur Sasi melihat Setia yang baru pulang malam itu. Tadi ibu bilangkan kalau aku sedang sakit. Banyak pekerjaan yang harus ku kerjakan. Balas Setia dengan nada santai. Sasi tersenyum getir. Apa jika aku mati? Kau akan senang. Lirih Sasi di tengah-tengah keputusasaannya. Sasi berhenti bicara yang tidak-tidak. Sasi berdiri dari duduknya. Ia mengambil sebilah pisau di dalam laci. Ini kan yang kamu inginkan. Aku tidak ada dan kamu akan bebas dengan Kak Rena. Pisau itu sudah menyentuh kulit pergelangan tangannya. Sasi jangan lakukan hal bodoh. Sentak Setia. Lalu aku harus bagaimana mas? Aku harus bagaimana agar kamu peduli lagi padaku? Pekik Sasi. Tidak dapat lagi membendung kesedihan yang selama ini menggelayutinya. Setia menepis benda tajam itu, memeluk Sasi yang terus menangis terisak. Jangan lakukan hal bodoh itu. Aku tidak ingin kamu melakukannya. Setia mendekap tubuh Sasi yang terus berontak. Tangis Sasi perlahan mereda. Setia membaringkannya di ranjang. Istirahatlah, menyelimuti tubuh Sasi, sampai nada ponselnya berdering. Sasi dapat melihat dengan jelas panggilan itu dari Renata. Setia memilih tidak mengangkatnya. Tidak ingin Sasi berbuat lebih nekat lagi.